Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau malam hari ini kami boleh berkumpul dalam via Zoom, untuk kami boleh belajar bersama-sama, untuk memperdalami tentang pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mendapatkan hikmat-Mu, biarlah kami terus semakin bisa mengasah pengetahuan kami, sehingga kami semakin lama semakin mengenal siapa Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati Mas Amir sebagai narasumber, biarlah apa yang disampaikan Tuhan itu boleh memberi pengetahuan untuk setiap kami, hal-hal yang baru Tuhan. Dan iman kami semakin dikuatkan Tuhan. Terima kasih, kalau sebentar kami akan memulai, Tuhan memberkati setiap kami dan kami siap berdiskusi Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat datang teman-teman semua. Acara malam ini diselenggarakan karena ada beberapa permintaan dari teman-teman supaya kita bisa kumpul bareng, ngobrol, diskusi, tanya jawab, saling melengkapi, begitu ya. Jadi ini ide yang baik. Saya respon, saya diskusi sama Mas Amir. Mas Amir mengiyakan, terima kasih Mas Amir. Kemudian teman saya ada Pak Oki yang bersedia membuat link Zoom. Terima kasih juga teman-teman yang mau hadir. Santai saja sambil ngopi di rumah masing-masing, sambil kelesetan, monggo. Tema kita malam ini kita akan membahas ajaran-ajaran Kristen yang berkembang. Jadi Kristen itu kan walaupun banyak sinode yang beriman kepada doktrin Tritunggal sama, ternyata kan banyak orang-orang Kristen, bahkan gereja itu tidak memiliki doktrin yang sama seperti pada umumnya, yaitu doktrin Tritunggal. Begitu ya. Jadi langsung aja kita mulai. Saya sendiri nggak terbiasa sebagai moderator karena pemahaman saya juga nggak banyak. Jadi diharapkan teman-teman yang lain punya inisiatif untuk menanyakan. Jadi temanya tidak dibatasi hanya Kristen Tritunggal dan sempal-sempalannya. Mungkin bisa spontanitas menanyakan hal-hal yang lain. Begitu ya. Langsung aja ya Pak Amir, silakan mungkin bisa membuka pertemuan ini. Silakan Pak. Ya, makasih. Suara saya dengar ya? Oh Suara jelas. Masuk, jelas. masuk. Oke, Nah, makasih. permisi. Kalau sudah percakapan begini, silakan mic-nya dibuka semua. Oh, nggak apa-apa, teman-teman mute dulu aja. Nanti bagian pertanyaan nanti tinggal tunjuk tangan di Zoom atau nanti aku juga akan membuka sesi untuk tanya jawab. Jadi, nggak apa-apa bagi teman-teman yang masih santai. Thank you teman-teman tadi yang sudah ngasih eh, apa ya, ngasih kepercayaan untuk saya juga mempresentasikan. Jadi saya kan juga akan dibantu oleh Pak Ogi. Jadi sebelum sebelum aku akan menjelaskan, aku akan membatasi ya.
Aku akan membatasi untuk perkembangan teologi Kristen mulai abad awal, abad abad awal, selanjutnya abad pertengahan. Jadi aku membatasi sampai situ toh. Nanti di next pertemuan berikutnya itu nanti kita bahas tentang masalah teologi reformasi atau teologi reform. Baru nanti masalah selanjutnya kita akan masuk di dalam teologi kontemporer. Selanjutnya nanti kita masuk di dalam teologi modern. Jadi ada banyak step gitu loh. Jadi kalau kita bahas semuanya, wah itu satu hari aja nggak selesai ya. Karena kemarin hari Minggu aja saya membahas tentang teologi reformasi di tempat ini aja. Tempat saya kerja itu aja udah sekitar 3 jam aja. Itu cuma hanya satu teologi reformasi. Dan juga 2 minggu lalu tentang teologi liberal itu aja udah 3 jam sendiri. Jadi hari ini saya cuma hanya membahas sedikit saja teologi yang berkembang di abad awal dan juga korelasinya di abad modern. Jadi saya membatasi itu aja. Jadi abad awal ini ternyata ada korelasinya loh di abad modern sekarang. Dan juga ada sangkut pautnya ternyata yang booming untuk saat ini ternyata juga dulu itu sudah ada. Mereka tinggal mencomot saja, copy paste apa yang ada di dulu, sekarang tinggal dikembangkan lagi dengan bentuk yang lebih modern, dengan bentuk yang lebih rasional, dengan bentuk yang lebih relatif, dengan bentuk yang lebih menyesuaikan zaman. Jadi mungkin Pak Oki bisa tampilkan untuk slide-nya ya, Pak Oki minta tolong. Ya, apa namanya bisa membacanya. Jadi untuk judulnya yaitu Sejarah Teologi. Next, Pak Oki. Nah, introduction kita memulainya, jadi teologi itu dibagi 4. Jadi teologi abad permulaan, jadi jemaat mula-mula setelah Yesus naik ke surga, sampai nanti di abad yang keempat, dan juga nanti di abad pertengahan, abad tahun 500 sampai 1500, itu nanti di abad pertengahan, selanjutnya nanti ada teologi reformasi, dan juga teologi modern. Nah, teologi modern nanti itu banyak juga, ada teologi Renaissance, ada teologi liberal, ada teologi kontemporer, termasuk karismatik, termasuk juga perkembangan teologi yang ada di Amerika dan segala macam itu masuk dalam teologi modern. Next, berikutnya. Nah, selanjutnya, kalaupun kita belajar tentang sejarah tadi ada 4 teologi besar, selanjutnya kalau kita bicara tentang teologi dogmatik, teologi dogma yang diajarkan oleh gereja, yaitu dogma kan apa namanya suatu kumpulan doktrin yang dipatenkan oleh gereja itu disebut dogma. Jadi karismatik punya dogma, Protestan punya dogma, Baptis punya dogma, Injili punya dogma, Reform punya dogma, gitu ya. Kaum Metodis punya dogma. Lah, di dalam dogma itu sebenarnya ada beberapa 10 garis besar, yaitu dogmatik yang berkembang sekarang. Contohnya teologi Calvin, teologi Arminian. Nah, ini sempalan dari Calvin nih. Teologi Covenant atau teologi perjanjian, ada teologi dispensasional. Nanti bicara tentang itu, bicara tentang akhir zaman dan segala macam, ada unsur-unsur dispensasi dan segala macam. Ada pengecualian kemurahan dari sebuah teologi. Ada teologi Katolik, ya, teologi liberal. Lah, ini juga sangat berkembang banget di abad yang ke-17 sampai abad yang ke-19 ya. Kaum-kaum liberal, orang-orang yang mengandalkan rasio. Nah, ada namanya neo-ortodok. Jadi ortodok kan itu kan asli, yaitu teologi klasik yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak gereja itu dikembangkan lagi menjadi neo-ortodok. Jadi mereka mengcombine antara teologi klasik yang dikembangkan oleh bapak-bapak gereja mula-mula dengan yaitu perkembangan teologi yang disesuaikan dengan zaman, dengan pemikiran yang lebih modern, dikembangkan dengan teologi penalaran, dengan skeptisisme dan juga segala macam. Menghasilkan yaitu bukan hanya ortodok saja, tetapi lebih ke arah neo-ortodok atau ortodok yang baru. Ada juga nanti teologi radikal, nah itu lebih kencang lagi, itu nanti teologi historis yang mengembangkan kembali kepada sejarah, dan teologi konservatif lah itu nanti berbicara tentang politik, berbicara tentang perkembangan
teologi yang ada sangkut pautnya dengan sejarah perang dunia dan segala macam, yang juga akhirnya teologi bercampur dengan negara dan juga segala macam, itu masuk dalam teologi konservatif ya. Next, berikutnya di slide berikutnya, kita mulai dari teologi abad permulaan saja dulu ya. Teologi abad permulaan, di sini setelah pelayanan Yesus sampai dengan umurnya 33 tahun, selanjutnya para murid ini kan mengalami suatu peristiwa Pentakosta yang luar biasa nih di Yerusalem. Banyak juga orang-orang yang datangnya dari negara Arab, Elim, dan juga segala macam masuk di dalam suatu tempat di atas tingkat langit, di atas tingkat, dan di lantai yang kedua mengalami Pentakosta. Semua orang berlidah api dan juga dapat menggunakan bahasanya masing-masing sampai bingung nih. Loh, kamu kok tahu bahasaku? Loh, kamu kok tahu bahasaku? Ini belum bahasa roh loh ya, teman. Ya, rekan-rekan ya. Tapi ini kan bicara tentang bahasa lidah. Bahasa yang dimengerti meskipun berbeda negara. Ya. Jadi meskipun berbeda negara tetapi aku dapat mengerti nih. Nah, setelah kembali dari Pentakosta ini, yaitu murid-murid yang ada waktu itu yang ikut di dalam Pentakosta, akhirnya kan kembali ke negaranya masing-masing, ke tempatnya masing-masing untuk apa? Untuk mengajarkan ajaran Kristus, ya. Dan juga para murid ini bukan hanya berbicara tentang 12 rasul, tetapi juga berbicara tentang 70 murid yang ada di kitab Injil yang Tuhan utus, hei kamu datang berdua-dua ya, kamu berangkat toh ya, beritakan tentang ajaran Kristus dan segala macam lah. Itu juga punya peran besar di dalam penyebaran agama Kristen atau Injil waktu itu. Dan juga tetapi di saat Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan, terjadi peperangan nih, perpecahan nih, yaitu perselisihan antara Rasul Petrus dan juga Rasul Paulus. Kalau Bapak Ibu membaca, teman-teman membaca di kitab Galatia, itu kan getol banget tuh Paulus menegur Petrus. Kamu itu orang Kristen tapi masih berpatokan kepada Yahudi. Kamu itu orang Kristen, muridnya Kristus bahkan. Tetapi apa? Kamu masih menghalalkan masalah halal dan haram. Kamu masih takut menjadi batu sandungan gini-gini. Akhirnya kamu berkumpul sama orang Yahudi dan seakan kamu pro dengan orang Yahudi. Dan kamu mengatakan, udah, gak apa-apa. Kita tetap sunat mengikuti Taurat. Nah, terjadi suatu perselisihan antara Rasul Petrus dengan Rasul Paulus. Sehingga apa? Terjadi suatu konsili Yerusalem di sekitar tahun 49 sampai 50 Masehi, yaitu menekankan di situ konsili Yerusalem, semua para rasul berkumpul membicarakan tentang satu doktrin yang kuat tentang ajaran Injil yang benar, yaitu apa? Tentang sunat itu tidak penting. Dan juga kita tidak kembali lagi kepada Taurat. Karena apa? Yesus sudah menggenapi Taurat. Sehingga terjadilah yaitu konsili Yerusalem tahun 49 sampai 50 Masehi. Sehingga kekristenan waktu itu akhirnya berkembang. Ya, pusat kekristenan yaitu terjadi dua. Ya, terjadi dua, yang itu yang pertama di Yerusalem, atau kalau dalam bahasanya itu Nosrim. Nosrim itu berkembang lagi menjadi Nasrani. Kalau sekarang kita Nasrani, kalau dalam bahasa Arab yaitu Nasara, yaitu, dan juga pusat kekristenan yang kedua di Antioquia, yaitu kata Kristianos, yang itu akhirnya berubah kalau dalam bahasa Inggris menggunakan kata Kristen ya gitu ya, atau kalau kita Kristen ya, Christianity dan juga segala macam atau pengikut ajaran Yesus, akhirnya berkembang menjadi dua, yaitu pusat kekristenan Yerusalem sama Antioquia. Yerusalem berpusat kepada orang-orang Yahudi nih, ya, berpusat sama orang-orang Yahudi yang mereka menggunakan bahasa Ibrani klasik dan juga bahasa Aram. Mereka kumpulnya di Yerusalem. Sehingga waktu itu di gereja Yerusalem itu yaitu gereja yang dikembangkan oleh saudaranya Tuhan Yesus yaitu Yakobus atau Santo Yakobus. Mereka mengembangkan yaitu pengajaran di Yerusalem, dia mengembangkan gereja di Yerusalem. Sedangkan di Antioquia itu adalah orang-orang yang non-Yahudi, termasuk Rasul Paulus, termasuk waktu itu murid-murid yang ikut di Pentakosta ataupun juga 70 murid yang diutus oleh Yesus. Mereka mengembangkan keluar dari Yerusalem, akhirnya dia berpusat di Antioquia. Dia mengembangkan kekristenan, yaitu Injil, yaitu dengan bahasa yang non-Yahudi. Sehingga waktu itu kan kita melihat dalam pergerakan penjajahan Romawi waktu itu, ada bahasa yang menjadi bahasa nasional, internasional waktu itu, yaitu adalah bahasa Yunani.
Karena waktu itu sekitar di tahun 6 sebelum Masehi, waktu itu kan Alexander the Great atau Alexander Agung kan itu pengen yaitu menyatukan semua bangsa, yaitu sehingga dalam perjuangan yaitu pergerakan penjajahnya Alexander the Great, sehingga ada satu bahasa yang dijadikan untuk bahasa internasional, yaitu adalah bahasa Yunani, gitu ya. Sehingga Rasul Paulus pun juga mengajarnya dengan bahasa Yunani waktu di Korintus atau dimanapun di Tesalonika atau Efesus. Rasul Paulus dengan kepintarannya dia mengajak kekristenan dengan bahasa salah satu dengan bahasa Yunani. Sedangkan orang Romawi itu menggunakan yaitu bahasa bukan hanya bahasa Yunani tetapi juga mereka menggunakan bahasa Latin yaitu administrasi yaitu negara Romawi gitu ya. Kita udah tahu nih ya pusat kekristenan di Yerusalem dan Antioquia. Waktu itu memang Kristen atau Kristianos itu sebenarnya itu sebuah ejekan. Hei kamu pengikut Kristus ya. Hei kamu pengikut Kristen ya. Kamu pengikut Yesus ya yang disalibkan itu ya. Katanya Tuhan tetapi nggak bisa apa-apa dan segala macam. Sebenarnya Kristianoi itu sebenarnya sebuah ejekan buat para pengikut Kristus atau pengikut Yesus akhirnya menjadi sebuah agama. Kalau kita berpatokan kepada kisah para rasul di pasal 5, 16, 15 dan juga pasal yang ke-24 itu kan banyak itu tentang kata Kristen di situ. Sebenarnya kan menggunakan kata Kristenoi dan Kristianoia. Sehingga waktu itu Alkitab kan pecah-pecah. Ada yang ada megang Taurat, ada juga tulisan dari Rasul Paulus, ada tulisan dari Petrus, ada tulisan Injil dari Matius, Lukas dan segala macam. Bahkan kitab Kisah Para Rasul kan ditulis oleh Lukas. Tetapi akhirnya di abad 1 dan 2 ada pengumpulan Alkitab untuk dibikin kanonisasi nih, yaitu 60 kitab, 39 perjanjian lama dan juga 27 kitab yaitu perjanjian baru. Kenapa itu? Karena apa? Menolak ajaran sesat yang berkembang karena tidak berpatokan pada ajaran para rasul dan juga tidak kembali kepada Alkitab ini. Kenapa? Aku dapat menafsirkan sendiri kok. Akhirnya apa? Jadi agama, dan jadi agama. Sehingga hari ini kita akan juga belajar tentang beberapa ajaran sesat atau bidat pada abad permulaan. Bisa next Pak Oki. Nah, di sini semoga bisa terlihat ya, maaf ya kalau kecil-kecil ya. Nah, teologi abad permulaan yaitu tentang yang pertama yaitu Gnosticism, yaitu dari kata gnosis. Gnosis kan artinya pengetahuan ya, itu kan dari bahasa Yunani. Jadi di abad permulaan kekristenan itu bercampur dengan filsafat Yunani. Bagaimana menjelaskan kalau materi itu adalah jahat dan roh itu adalah baik. Dan juga sehingga dosa dikaitkan akan ketidaktahuan atau kurang pengetahuan. Dan Yesus yang adalah roh yang kelihatan seperti manusia untuk menderita. Jadi Yesus itu bukan manusia ya. Kaum Gnostis itu memikirkan gini. Kalau teman-teman rekan-rekan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, itu kan berbicara tentang perpecahan jemaat ya, tentang bicara tentang kebangkitan. Nah, di situ kan bagaimana Paulus menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi kepada jemaat Korintus. Karena beberapa jemaat Korintus masih menganut yaitu Gnosticism, yaitu gerakan yang masih menggabungkan filsafat Yunani. Mereka kan orang-orang Korintus, kalau kita membaca di pasal yang ke-15 1 Korintus, mereka nggak percaya kebangkitan. Karena gini, kalau roh itu baik dan materi itu ada jahat. Sehingga waktu manusia mati, materi kan jahat, itu akan masuk ke dalam kubur. Lah roh itu kan baik, akhirnya apa? Rohnya itu melayang-layang di atas gitu loh ya. Akhirnya roh tidak terikat lagi dengan materi, sehingga manusia tidak terikat materi. Lah, mereka menggambarkan Yesus itu juga seperti itu. Yesus kan adalah sesuatu yang baik, sehingga Yesus itu adalah roh. Dan juga apa? Di saat Yesus mati di atas kayu salib, itu sebenarnya cuma hanya epok-epok saja yang seakan kelihatan manusia untuk menderita. Tapi sebenarnya adalah roh. Sehingga mereka berpatokan gini, karena mereka berpatokan pada pengetahuan, sehingga mereka memperdebatkan Alkitab. Itu harus sesuai dengan rasio. Jadi contohnya perjanjian lama, ada kisah Musa membelah laut. Waktu yaitu bagaimana ada 10 tulah
air menjadi darah, ada belalang dan segala. Mereka nggak percaya kaum Gnostisism. Mereka nggak percaya karena apa? Itu di luar yaitu rasio. Itu di luar dari nalar. Itu di luar dari pengetahuan. Sesuatu yang tidak sinkron dengan pengetahuan itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi mereka tetap mengakui Kristen. Tetapi mereka menolak segala sesuatu Alkitab yang tidak sesuai dengan rasio. Makanya kalau dalam bentuk modern sekarang, yaitu namanya Christian Science, itu banyak berkembang tuh. Contohnya kayak pemerannya Mission Impossible, Tom Cruise. Nah, itu penganut Christian Science, yaitu bagaimana Kristen bisa dianut, Kristen bisa dipercaya, Kristen bisa kita gaungkan karena dia sinkron dengan pengetahuan. Kalau di luar pengetahuan, contohnya mujizat, kebangkitan, apa dan segala macam, kalau tidak sesuai nalar, tidak perlu kita percayai. Jadi, para Gnosticism, mereka itu memilah-milah. Mereka tuh memecah-mecah. Sehingga apa? Dalam bentuk modern sekarang bukan hanya Kristen Science, tetapi ada juga namanya Kristen Progresif. Yang sekarang juga tahun lalu sangat berkembang oleh Pastor Brian ya. Kalau teman-teman mengikuti Pastor Brian kan dia menganut aku loh Kristen progresif. Meskipun di akhirnya dia mengatakan aku salah dan aku akhirnya tidak mau menjadi pendeta. Itu sebenarnya berpatokan dari Gnosticism. Ya toh, bagaimana Kristen progresif nanti kita akan bahas dan teman-teman juga akan bisa nimbrung di dalam kita akan membahas nanti di Kristen progresif ya, di Gnosticism. Selanjutnya kita di dalam ada pengajaran dari punyanya Marcion. Nah, ini adalah sebuah orang kaya. Ini bukan sebuah, tapi seorang kaya yang datang ke Roma. Dia itu menolak semua perjanjian lama. Dia hanya mempercayai kitab Galatia dan juga kitab-kitab Paulus. Karena apa? Mereka menolak, Marcion ini menolak kitab perjanjian lama. Karena Allah dalam perjanjian itu jahat. Ada murka penghukuman, murka penghukuman, murka penghukuman. Kalau kita melihat dalam Allahnya dalam PB itu penuh kemurahan. Yaitu banyak dosa Tuhan ampuni, Tuhan menggenapi, Tuhan menyatakan penebusannya, Tuhan menyatakan anugerah dan segala macam. Tetapi apa? Kelemahannya dari Marcion itu ada Kristus itu bukan sebagai Mesias gitu loh ya. Dan Yesus disalib itu tidak menggunakan tubuhnya karena Tuhan itu roh, hampir mirip dengan Gnosticism. Cuman kesalahan dari Marcion itu adalah dia menolak Alkitab dan dia cuma hanya mencomot dari kitabnya dari Rasul Paulus saja gitu loh. Dan juga dia menolak dari kitab PL karena Allahnya PL kelihatan jahat banget, kelihatan murka, hukuman, 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 hukuman dan hukuman. Sedangkan kalau PB anugerah kasih, kasih, anugerah dan kasih. Nah, selanjutnya kesesatan di abad yang pertama yaitu bicara tentang monarkianisme atau modalistik. Itu yang dikembangkan oleh Theodosius dari Bizantium. Jadi Bizantium itu kalau sekarang itu yaitu Istanbul Turki itu ya, Bizantium ya. Yang dikembangkan juga oleh Sabellius yang mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Allah itu Esa. Dia menolak yaitu Tritunggal. Allah yang Esa secara beragam memanifestasikan atau menampakkan dirinya itu sebagai Bapa atau Putra atau Roh Kudus gitu ya. Tetapi dia tidak mengakui yaitu tiga pribadi ini di dalam satu hakikat. Jadi modalistik itu dia itu tidak percaya tentang Tritunggal di dalam tiga pribadi. Satu hakikat di dalam tiga pribadi. Jadi gini, ada kalanya hari ini aku menampakkan diri sebagai Bapa. Ada kalanya hari ini aku menampakkan diri sebagai Putra. Ada kalanya hari ini aku menampakkan diri sebagai Roh Kudus. Jadi tetap satu. Yaitu jadi Bapa lahir sebagai Putra. Jadi Yesus itu Bapa. Bapa mati di atas kayu salib itu Bapa. Bahkan Bapa membangkitkan dirinya itu Bapa dalam wujud Yesus. Bahkan sampai nanti Roh Kudus memelihara orang-orang kudus itu tetap Bapa. Jadi konsepnya Tritunggalnya dia yaitu bagaimana tetap Allah itu cuma satu gitu loh ya. Tapi menampakkan diri ke dalam tiga wujud. Bisa kepada wujud Bapa, bisa wujud kepada Putra, bisa wujud kepada Roh Kudus. Tetapi dia tidak mengakui yaitu dalam Tritunggal dia tidak mengakui. Makanya kalau di dalam pengajaran yang terbaru sekarang itu yaitu modern yaitu oneness, yaitu dalam satu kesatuan.
Kalau di Indonesia ini yaitu Joshua Tewu, yaitu ya bagaimana doktrinnya dia yaitu Allah itu satu gitu loh ya. Allah itu nggak ada namanya Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Ya udah satu aja gitu loh ya. Makanya Joshua Tewu kan mengatakan Allah itu Immanuel, Allah itu satu. Nggak ada namanya Allah yang nanti ada tiga pribadi. Oh, ada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Nah, terus nanti tiga pribadi gimana nanti orang Kristen memahaminya? Kan terjadi kesesatan. Makanya Joshua Tewu mengambil yaitu doktrin yaitu oneness. Nah, itu nanti kita bisa obrolkan. Next berikutnya. Yang ke yang keempat yaitu bicara tentang Arianisme. Nah, ini seorang pastor dari Alexandria ya menyatakan bahwa putra itu diciptakan, Yesus itu diciptakan oleh Bapa. Dia tetap apa namanya percaya tentang Tritunggal, tetapi apa? Ada suatu unsur yang berbeda Tritunggalnya. Kalaupun adanya Yesus itu karena diciptakan oleh Bapa, itu ajaran dari Arius dan para pengikutnya disebut Arianisme ya. Dia dari Alexandria atau dari Mesir. Dia percaya gini, Yesus itu sebagai ciptaan yang sulung. Padahal kalau kita melihat dalam kitab Alkitab kita, kata sulung di situ menggunakan bahasa Yunani prototokos sebenarnya kan bukan bicara tentang sulung ciptaan. Prototokos dalam bahasa Yunani kan bicara tentang sesuatu yang utama, sesuatu yang prioritas, sesuatu yang penting kan seperti itu kata prototokos di situ ya. Tetapi Arius mengatakan gini, enggak. Kalau Yesus itu ciptaannya Bapa. Kristus itu diciptakan sebelum ciptaan yang lain. Sebelum adanya dunia ini diciptakan, sebelum adanya manusia, yaitu adanya Yesus gitu loh. Itu Kristus nanti akan apa? Menjadi penyelamat untuk kaum Israel. Tetapi apa? Dia sebatas ciptaan. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata homosios ya, yaitu dia itu memiliki substansi yang berbeda dengan Bapa. Jadi antara Bapa dengan Yesus itu berbeda. Perbedaannya apa? Bapa itu pencipta, sedangkan Yesus itu adalah ciptaan. Nah, kalau dalam perkembangan modern sekarang itu adalah yaitu pengajaran dari saksi Yehova. Yesus Yehova kan mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang sulung dan juga sebagai guru yang baik. Sehingga dia berpatokan pada ajaran siapa? Ajarannya dari Arius. Zaman dahulu sudah ada, ramenya aja yang sekarang. Nah, yang kelima yaitu kesesatan dalam teologi abad permulaan yaitu Montanis. Yaitu dia mendeklarasikan era Roh Kudus dan pentingnya bahasa roh serta akhir zaman yang sudah dekat. Bahkan dikatakan oleh Montanus ya, atau kalau pengikutnya disebutnya Montanis ya, katakan seperti ini, Yerusalem lo akan turun. Ayo kita segera ini hidup di dalam manifestasi. Makanya perlunya orang kudus untuk bermanifestasi dengan apa? Dengan bahasa roh, dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain, dan juga pentingnya kita menunggu tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Karena apa? Yerusalem baru akan turun nih. Tuhan katakan bahwa nanti akhir zaman kan sudah dekat. Berpatokan pada Matius pasal yang ke-25. Bangsa perang dengan bangsa, adanya bencana, dan juga segala macam. Ayo kita penting menguasai diri kita dengan Roh Kudus. Karena sekarang adalah eranya Roh Kudus. Yaitu dengan apa? Kita dengan berbahasa roh dan juga manifestasi. Manifestasi dengan apa? Contohnya tumbang dalam roh. Manifestasi dengan apa? Dengan kesurupan. Dengan segala macam yang di luar nalar manusia. Dan itu berbicara tentang hal-hal supranatural. Bahkan pengikutnya itu banyak di Asia Kecil ya. Kalau kita Asia Kecil itu kan daerah utara dari Turki ya. Kalau sekarang itu Turki, tapi bagian atas. Asia Kecil seperti itu. Dan juga menekankan ala puasa, diet, melarang menikah, atau mati syahid. Dan kesesatan yang lain, Nestorian, Ebionites, Docetis, dan juga yang lain. Tetapi dalam perkembangannya saat Kaisar Konstantinus Agung tahun 312 dia menerima Kristus, dia menjadi orang Kristen, akhirnya apa? Ajaran ini menjadi ajaran agama. Jadi waktu itu Romawi menekankan kalau agama resmi di Roma waktu itu adalah agama Kristen. Tetapi apa? Waktu itu kan dengan label yaitu Roma Katolik. Jadi kata Katolik itu sebenarnya itu esa ya atau satu.
yaitu atau berbicara tentang universal. Jadi Katolik itu bisa bicara tentang satu kesatuan atau bicara tentang universal di dalam kesatuan, universal in unity. Jadi kata Katolik itu sebenarnya bukan agama dulu itu, tetapi sebutan ya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman kalau membaca pengakuan iman rasuli itu kan yang terakhir itu bicara tentang ada kata Katolik kan di situ. Itu artinya gereja yang universal atau gereja yang Katolik. Jadi gereja yang bisa diterima oleh semua orang. Sehingga agama Roma Katolik itu sebenarnya Kristen, cuma dia memiliki brand yaitu namanya Roma Katolik. Kalau zaman sekarang kan punya brand kan ya, contohnya Rock punya brand, Tiberias punya brand, Gereja Reform punya brand, Gereja JKI punya brand. Nah, setiap brand ini itu sah-sah aja, termasuk Roma. Dia mengambil brand yaitu namanya Roma Katolik. Sehingga waktu itu gereja Roma Katolik itu menjadi agama resmi dari yaitu bangsa Romawi. Karena apa? Karena Konstantin Agung sebenarnya itu istrinya dulu yang percaya. Akhirnya Konstantin mengakui, oh ya Yesus sebagai juru selamat. Sehingga gereja akhirnya memiliki suatu beberapa titik kekristenan yang besar. Contohnya di Roma. Nah, ini pusatnya Roma Katolik nih ya. Roma Katolik itu berpusat di Roma. Selanjutnya bukan hanya di Roma, selanjutnya Konstantinopel, yaitu Bizantium, atau sekarang itu Istanbul. Di sini yaitu Konstantinopel adalah bicara kalau kita tentang Ortodoks Syria, Gereja Ortodoks Timur, yaitu di Konstantinopel atau di Antioquia. Ini kalau Suria Romawi kuno itu zaman dahulu itu, kalau zaman sekarang itu juga sama Turki, ya. Suria Romawi kuno, Antioquia itu sekarang itu Turki atau Atakia gitu ya. Kalau teman-teman tahu kota Atakia yang ada di Turki, nah itu Antioquia sekarang. Nah itu ya, ada di Yerusalem. Nah ini murid-murid Kristus yang berbahasa Yahudi itu di Yerusalem. Dan juga Alexandria di Mesir. Kalau Alexandria di Mesir, ini yaitu yang sekarang lagi berkembang yaitu agama, yaitu Kristen Koptik. Atau Katolik Koptik juga ada di sana. Jadi gereja itu memiliki titik pusat kekristenan. Ada Roma, Konstantinopel, ada Antioquia, ada Ataya, ada Yerusalem, dan juga Alexandria yang ada di Mesir. Jadi kita sudah dimasuk yang ke teologi sesat di teologi abad permulaan ya. Next berikutnya. Oke, selanjutnya mungkin aku cuma hanya memberikan sedikit ya. Contohnya ini beberapa penyimpangan dari doktrin Kristus penyesatan di abad awal ya. Contohnya punya Docetis, yaitu natur manusia itu disangkal. Yesus itu bukan manusia, Yesus itu cuma ilahi yang berwujud roh. Contohnya Ebionites. Manusianya disetujui. Bionites yang dikembangkan oleh Irenaeus itu hampir mirip oleh punyanya Arius. Mereka tetap mengakui natur manusia, tetapi keilahiannya tidak diakui. Kenapa? Yesus murni 100% yaitu manusia, Yesus itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan keilahian daripada pribadi yaitu Tritunggal gitu ya. Ada Arians gitu ya. Ada Apollinarians itu dikutuk waktu itu ada konsili yaitu Konstantinopel tahun 381 Masehi. Natur manusia itu diturunkan lewat mana? Saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Waktu itu Yesus itu masih murni manusia gitu ya. Di saat dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, waktu itu kan turun tuh Roh Kudus. Inilah anakku yang kukasihi. Kan ada merpati itu turun. Nah, disitulah kuasa ilahi itu baru mulai turun gitu loh ya. Jadi ada suatu bidat yang mengatakan bahwa Yesus murni manusia, nyel manusia. Dia mendapatkan ilahnya dari mana? Di saat dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, disitulah keilahannya itu turun, gitu ya. Ada Nestorians, itu benar natur manusianya itu disetujui, ilahnya disetujui. Tetapi ada juga penyesatan dari Nestorian. Dia tidak percaya tentang Yesus itu dalam kesatuan. Dia itu percaya gini, Nestorians itu, bahwa 100%-nya Allah dan 100%-nya manusia itu terpisah gitu loh ya.
tidak satu. Makanya waktu itu dikutuk di dalam konsili Efesus dan juga konsili Kalsedon bagaimana seharusnya Yesus itu dalam kesatuan 100% manusia dan 100% Allah, di dalam kesatuan tidak ada perpisahan, tidak ada percampuran, tapi di dalam satu kesatuan. Nah itu ya. Tetapi Nestorian menolak, enggak, aku enggak percaya. Pokoknya berbeda. Aku tetap setuju natur manusia, tetap ilahi, tetapi itu berbeda. Sehingga gini, kaum Nestorian itu percaya jadi setengah manusia, setengah ilahi. Setengah kemanusiaan, setengah yaitu keilahiannya. Karena Pak, ini nggak bisa menjadi satu ini, gitu loh ya. Termasuk dalam kesesatan Eutychians, itu yang dikutuk juga di dalam konsili Kalsedon, yaitu manusia itu tetap diturunkan tadi. Dan ilahi ini juga diturunkan. Jadi ujuk-ujuk datang nih. Yesus itu apa? Karena apa? Ujuk-ujuk datang. Ya udah, lewat persetubuhan oleh Maria dan Yusuf, manusia diturunkan. Udah diturunkan, baru nanti Roh Kudus akan menurunkan juga kuasa ilahi seperti itu. Jadi itu merupakan penyimpangan dari doktrin Kristen ya, doktrin tentang Kristus. Next berikutnya. Di sini makanya ada dua doktrin besar nih. Yang tadi bicara tentang kesesatan, hari ini kita tetap berbicara dua pandangan besar di abad permulaan yang nanti akan menjadi cikal besar, menjadi doktrin besar untuk di teologi abad ke-16, yaitu teologi Arminian maupun juga Calvin. Nah, sebelumnya berpatokan pada mana? Berpatokan pada ini. Nah, ini contohnya gini, di abad yang keempat di sini ada seorang namanya Pelagius dan juga Agustinus. Dia memiliki doktrin yang berbeda. Sehingga nanti Pelagius itu nanti berkembangnya itu nanti ajaran Roma Katolik itu nanti berpatokan sama Pelagius ini. Sehingga mereka berpatokan pada namanya semi-Pelagian. Jadi mencampur-campur adukan ajaran dari Pelagius sama Agustinus. Contohnya gini ya, kalau teman-teman bisa membaca di situ, perbandingannya sangat kelihatan banget. Akibat dosa, hanya Adam yang kena, itu udah panjangan dari Pelagius. Sedangkan kalau Agustinus, seluruh manusia itu terkena, yaitu akibat dosa. Sehingga karena akibat dosa ini, dosa asal, Pelagius tidak percaya, enggak. Dosa cukup di Adam. Sedangkan Agustinus semuanya kena, keturunannya Adam semuanya itu kena. Dosa keturunan atau natur dosa itu Pelagius tidak percaya. Sedangkan Agustinus dia itu percaya yaitu namanya dosa turunan atau dosa warisan. Manusia waktu kelahiran itu dalam bentuk netral, tidak memiliki dosa sedikit pun. Ya, kondisinya itu netral, kondisinya itu suci. Itu dari Pelagius. Sedangkan Agustinus enggak, lahir ke dunia, setiap bayi itu lahir dengan natur kejatuhan atau memiliki yaitu natur dosa. Sehingga kehendak bebas dari manusia, dari Pelagius itu bebas, tidak terikat dari dosa. Kalaupun aku dosa, itu karena ketidaktahuanku atau karena aku salah melakukan suatu tindakan. Yaitu bisa bicara karena ketidaktahuanku akan sesuatu yang baik dan jahat, sehingga aku jatuh dosa, sehingga aku itu bebas. Kalaupun nanti aku melakukan suatu kebaikan, kedosaanku, kesalahanku bisa ketutupi dengan kebaikanku. Tetapi kalau Agustinus berbeda, kehendak bebas manusia itu tetap diperbudak oleh dosa. Sampai kapanpun kamu akan memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa. Karena apa? Manusia memiliki natur dosa. Fakta dari dosa yang universal, yang umum, disebabkan oleh contoh yang buruk. Karena aku mengikuti contoh yang salah, sehingga aku berdosa. Kalaupun aku tidak mengikuti contoh yang buruk, ya udah aku netral, aku orang yang baik, gitu loh ya. Itu Pelagius. Tetapi Agustinus mengatakan gini, disebabkan oleh karena keberdosaan manusia, manusia tidak dapat untuk tidak berdosa. Manusia akan kecenderungan untuk berdosa. Karena apa? Kita memiliki yaitu natur dosa atau dosa turunan. Berpaling dari Allah dalam keselamatan dimungkinkan tanpa kebergantungan pada anugerah Allah. Jadi gini, Pelagius ini yang diadopsi oleh Arminian. Gini, manusia tanpa anugerah Allah itu bisa kok. Bisa menyelamatkan. Tuhan sudah memberikan keselamatan di atas kayu salib, nanti tergantung manusianya mau mengambil keselamatan itu
ya kamu akan selamat. Kalau tidak mengambil keselamatan itu, aku menolak keselamatan itu, ya udah aku nggak selamat. Jadi semuanya tergantung dari manusianya, gitu loh ya. Tuhan tetap sudah memberikan yaitu karya penebusan, tergantung manusianya. Kamu mau bergantung sama penebusan anugerah itu atau tidak? Kamu menolak, boleh. Ya udah boleh, kamu nggak selamat. Tetapi kalau Agustinus berbeda. Hanya mungkin melalui anugerah Allah saja kita bisa diselamatkan. Kekuatan manusia tidak bisa menjangkau atau menuntaskan yaitu kuasa dosa. Hanya anugerah saja Allah sajalah yang dapat kita dapat menikmati keselamatan itu. Kenapa? Manusia naturnya berdosa. Kita nggak bisa lepas dari dosa. Oleh karena Kristus mati di atas salib memberikan anugerahnya, sehingga manusia ketergantungan kepada anugerah Allah. Dan Tuhan lebih besar di dalam proses keselamatan. Bukan manusia yang lebih besar dalam proses keselamatan. Sehingga Agustinus ini nanti diadopsi oleh kaum reformasi, yaitu kaum Lutheran, Martin Luther, kaum Calvin, kaum Zwingli, dan juga segala macam. Jadi kita sudah melihat ya perbedaan dari Pelagius maupun juga Agustinus. Sebelum ke slide 2 yang terakhir, di close aja dulu nggak apa-apa Pak Oki. Mungkin saya mau buka sesi tanya jawab saja supaya teman-teman juga kayaknya kalau terlalu banyak asupan doktrin malah tambah bingung. Nah, saya membuka untuk sesi pertanyaan saja untuk dari teman-teman yang mungkin tadi nyantol, yang mungkin aku pengen bertanya ini loh, nggak apa-apa tanya dulu aja. Yang mungkin bisa disangkut pautkan dengan era modern sekarang. Atau yang mau tanya enggak apa-apa. Atau mungkin tanya ke Pak Oke, aku bingung yang tadi slide yang keberapa tadi loh, ada tentang bahasa roh tadi, atau mungkin yang kesesatan yang ini Pak Oki, boleh aja nanti bisa request ke Pak Oki ya. Gitu. Pak Amir, Iya. eh, di Kristen dibandingkan dengan ajaran agama lain, ini menurut standar iman Kristen ya, kan pasti ada dampak buruknya. Artinya, ya kalau nggak Kristen, ya nggak selamat. Nah, tapi tadi dijelaskan begitu banyak aliran-aliran yang dianggap menyimpang. Seandainya ada orang yang meyakini aliran itu, memang apa dampak buruknya, Pak? Kayak dia pengikut Saksi Yehova, kan yo api perilakunya yo api, ajaran-ajarannya ya tentang kebaikan, kebajikan. Terus Mormon pun tidak mengajarkan tentang membenci, membunuh. Terus aliran-aliran yang lain lah, aliran yang katanya Vaneska, ada yang saya pernah dengar Jesus Only kah. Nah, aliran-aliran yang dia orang-orang yang mengikuti atau mengimani aliran-aliran yang dianggap menyimpang, apa dampak buruknya? Ini dampak buruknya Mas Imam untuk di abad awal atau untuk yang sekarang Mas Imam? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya ya. Oke, aku menjawab Mas Imam dulu ya. Tentang penyimpangan dari abad-abad awal. Contohnya tadi berkembang nih menjadi saksi Yehova, berkembang menjadi Yesus only atau mungkin oneness atau juga yang lain, atau mungkin juga tentang progresif atau juga Christian Science dan segala macam. Kalau di abad-abad awal dulu Mas,
Karena berbicara tentang doktrin, itu bicara tentang ada juga unsur perpolitikan juga. Jadi gini, berharap di abad awal, bapak-bapak gereja awal dulu, itu berharap tetap ada satu doktrin dan juga satu keyakinan yang dianut oleh satu bangsa, oleh satu komunitas juga, gitu ya. Jadi contohnya orang Ibrani, Yahudi, orang Israel nih waktu itu ya di abad-abad awal gitu ya. Mereka harus berpatokan pada satu supaya apa? Tidak terjadi perpecahan. Kalau kita berpatokan kepada contohnya waktu di dalam 1 Korintus ada golongan Apolos, golongan Petrus, golongan Paulus dan golongan Kristus. Nah, berharapnya juga bapak-bapak bergereja di awal tidak terjadi perpecahan di jemaat. Supaya apa? Terjadi satu doktrinal yang cukup kuat untuk di kekristenan waktu itu, untuk di awal gitu. Sehingga waktu itu kalau terjadi suatu penyesatan itu ekstrim kalau zaman dahulu. Meskipun ini di kalangan orang Yahudi loh ya, itu ekstrim. Bahkan bisa aja dirajam batu, Pak, zaman dahulu itu. Bisa aja dikucilkan. Bisa aja nanti ada pengusiran dari wilayah tertentu untuk suatu masalah perbedaan doktrin gitu. Contohnya, kalau contoh sekarang contohnya mungkin Kristen tidak terlalu. Contohnya gini, dalam sempalan Islam aja ada Ahmadiyah, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah dan juga segala macam. Ahmadiyah aja dikucilkan, bisa aja dibunuh dan juga diburu dan segala macam. Padahal di dalam satu agama ada suatu pengucilan dan segala macam. Bahkan sampai sekarang Syiah maupun juga Sunni pun juga masih pecah, gitu kan ya. Bahkan juga terjadi suatu gap yang sangat besar. Di Madura pun juga, waduh, ini golongan Iran nih. Udah wis dibuang aja nih, contohnya kayak gitu ya. Sama aja di abad-abad awal. Jadi kalau bisa ada satu yaitu doktrin kesepahaman, yaitu doktrin yang benar sesuai dengan Alkitab. Makanya zaman dahulu ada konsili-konsili, yaitu, ini ada ajaran sesat nih, ayo kita kumpul, bapak-bapak gereja, para rasul kumpul. Kita bikin konsili, yaitu konsili Yerusalem. Nah, dari konsili Yerusalem akhirnya muncul nih poin-poin penting, ini yang sesat, ini yang tidak sesat. Ini yang sesat dan ini yang sudah disempurnakan sehingga orang-orang yang sesat harus kembali kepada konsili Yerusalem. Kalau kamu gak percaya, ya udah kamu tak kucilkan, bahkan apa? Terjadi penganiayaan seperti itu, Pak. Itu karena zaman dahulu seperti itu. Gitu loh. Mereka sangat radikal. Karena kan namanya awal-awal mula cinta mula-mula yang besar, mereka harus dalam satu kesepahaman yaitu doktrinal. Itu yang pertama. Kalau dikembalikan kepada era modern sekarang kan lebih luas ya. Agama sudah berkembang. Sehingga apa? Agama tidak menjadi sangkut pautnya dalam politik agama. Kecuali di beberapa negara Eropa yang masih memegang teguh yaitu agama dan juga negara dalam satu kesatuan. Gitu ya. Contohnya Vatikan. Untuk apa namanya negara ya udah berdasarkan pada paus sehingga akhirnya pecah itu ada namanya gereja Anglikan gitu toh. Gereja Anglikan seperti ini, mereka nggak percaya kepada namanya paus, mereka percaya pada pemimpin negara itu adalah paus. Contohnya siapa? UK, yaitu Skotlandia, Inggris, Ratu Elizabeth itu sebagai paus itu loh. Ratu Elizabeth itu sebagai pemimpin tertinggi agama dan dia merupakan pemimpin tertinggi di sebuah negara dan juga agama. Maka akhirnya semua rakyatnya harus berpatokan pada siapa? Pada presidennya atau pemimpin tertinggi siapa? Yaitu kaisar atau ratu dan juga segala macam. Sehingga terjadi suatu perpecahan sinode, Pak. Kalau sekarang kan banyak tuh. Ada Metodis, ada Anglikan, ada apa, ada Sesi Yehova, Mormon, dan juga segala macam. Dan sekarang negara tuh tidak kompromi turut campur di dalam agama. Jadi sehingga yaudah itu urusannya sinode. Itu urusannya sinode. Kalau contohnya di Indonesia, ada Sesi Yehova yang kenceng nih. Itu urusannya PGI. Negara, aku nggak mau tahu. Itu urusanmu PGI ya. Urusanmu sinode. Ya kamu gimana caranya kamu menenangkan umat Kristen dengan sikap-sikapmu dari PGI. Ya, seperti itu Pak Imam kalau zaman sekarang. Jadi sekarang secara doktrinal itu lebih liar daripada dulu. Kalau kita berpatokan pada abadnya kan bahasa reformasi, itu lebih keren lagi itu zamannya Calvin. Bahkan
ada nama Servetus itu ya, dia menolak ajarannya Calvin, dibakar waktu itu loh. Itu ya. Di abad yang ke-11 dibakar loh. Meskipun Calvin mengatakan, "Ojo ampuni ini enggak, ini itu bidat, ini itu sesat." Zaman reformasi di abad yang ke-16 waktu itu bagaimana semangat reformasi yang sangat-sangat kencang waktu itu, yaitu sekali ketemu bidat langsung dihukum mati. Karena apa? Bidat atau penyesat itu kriminalnya hampir sama dengan pembunuhan maupun juga pemberontakan kepada negara. Gitu ya. Itu abad 16. Sehingga contohnya John, muridnya dari Arminius, itu dihukum loh. Dihukum mati loh waktu itu. Ada juga Servetus, dia menolak ajaran dari Calvin. Dihukum waktu itu di Jenewa di Swiss. Karena apa? Dia menolak ajaran yang benar. Itu loh ya. Tetapi waktu itu kita melihat Arminian kan juga diburu-buru tuh Arminian oleh Calvin. Oleh pengikutnya, oleh Calvinisme. Setelah Calvin meninggal, diburu-buru ini Arminian kan pindah-pindah kan itu toh. Pindah ke pertama dari Scotland, pindah ke Jerman, pindah ke segala yang lain. Bahkan pengikutnya juga pindah-pindah, bukan hanya di Jenewa, pindah ke Basel, pindah ke juga yang lain, dan juga segala macam. Begitu radikalnya zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, kembali lagi kepada sinode. Sikap teologi sinode gimana? Makanya maaf ya, kemarin Indonesia, kok Indonesia? Ya Indonesia kemarin ada doktrin yang terkenal duit tunggal, maaf. Aku ngomong dari sinodenya, maaf dari brandnya, yaitu contohnya GSKI. Waduh, akhirnya dia keluar dari GBI. Joshua Tewu keluar karena dia menganut yaitu Jesus Only atau Oneness dan segala macam. Nah, sekarang negara dikembalikan kepada sinode. Bukan hanya Indonesia, tetapi beberapa negara-negara yang berkembang termasuk Eropa, sekarang dikembalikan kepada sinode gereja masing-masing, termasuk Amerika. Gitu. Tapi ada beberapa Eropa yang masih mengikuti pemimpin negara itu adalah paus yang tertinggi. Contohnya di Inggris atau di UK, mereka berpatokan pada ratu gitu loh. Makanya sekarang kan LGBT, ratunya ngomong udah sekarang nggak apa-apa dilegalkan aja LGBT. Akhirnya semua kan nurut, gitu kan ya. Di beberapa negara bagian Amerika sudah pemimpinnya katakan LGBT boleh, yang ini nggak boleh. Meskipun Trump sangat menolak LGBT itu toh, tetapi beberapa negara bagian memperbolehkan. Terus gimana itu? Dikembalikan kepada masing-masing sinode yang aku melegalkan, oke. Aku nggak melegalkan, oke. Kembali kepada ke situnya. Mungkin jawaban saya cukup sekian ya, Pak Imam ya. Semoga Iya, terbantu. itu kan akibat kalau seseorang atau kelompok menganut aliran yang dianggap sesat. Dia akan dikucilkan, dihukum. Nah, maksud saya gini, dampak negatif apa yang ditimbulkan oleh seseorang atau kelompok yang menganut aliran yang dikatakan sesat. Dampak yang ditimbulkan, contoh, saya ini penganut saksi Yehova. Mungkin saya dikucilkan, tetapi dampak buruk apa sih yang saya timbulkan buat yang lain, buat kalian? Toh saksi Yehova itu lo bisa bagi-bagi buku, bakti sosial. Nah, maksud saya apa? Dampak buruk apa yang saya timbulkan? Oke. Itu maksud saya ya. Dampak negatifnya gini, Pak. Kalau secara doktrinal mungkin pasti itu akan berdampak negatif. Secara doktrinal ya, Pak ya. Dan juga kalau secara sosial, yo kayaknya juga enggak loh, Pak. Kalau secara sosial ya. Kalau untuk yang sekarang tidak berdampak, Pak. Tapi kalau kita berpatokan kepada abad-abad awal maupun juga abad pertengahan itu sangat berdampak. Apalagi kalau teman-teman membaca yaitu abad-abad Renaissance ya atau kelahiran baru atau abad-abad pencerahan. Kita beda doktrin, Pak. Kita akan menjadi orang peleter, Pak. Kaum borjuis adalah orang-orang yang memperdagangkan industrialnya dan juga orang-orang yang berbeda agama. Kita akan menjadi budak, Pak, waktu itu. Para pemodal besar, para kaum industrial waktu itu, kaum Renaissance gitu ya, atau yang terjadi di Perancis maupun juga beberapa Eropa, dampak negatifnya kayak gitu.
kamu beda doktrin, kamu dari gereja mana, kamu dari aliran mana. Oh ini loh orang-orang atas ini loh dari gereja ini kok. Kamu dari gereja lain, ya kamu akan jadi budak, kamu akan juga menjadi buruh dan segala macam. Gitu Pak. Kak, itu kalau di abad yang ke awal-awal dan juga abad Renaissance di abad yang ke-14, 16, 17 ya. Yang banyak terjadi di lebih dominannya waktu itu di Perancis. Seperti itu Pak. Kalau untuk zaman sekarang, dampak sosialnya ya nggak pengaruh Pak, zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin lebih cenderung ke arah kalau menurut saya sosial nggak pengaruh, ke arah doktrinal saja, Pak. Gitu loh. Dan juga nanti bicara tentang keselamatan juga kan, seperti itu. Akhirnya kita memilih, kamu lebih penting mana? Kenyamanan perubahan sosialmu, kenyamanan dari segi status sosialmu, atau lebih ke arah pengetahuan doktrinalmu dan juga apa? Berbicara tentang kekristenanmu, kan seperti itu. Yang pertama satunya berbicara tentang status kenyamanan dan juga perubahan dan juga bicara tentang positif globalisasi sosial. Yang kedua bicara tentang pentingnya yaitu pengetahuan doktrinal dan juga pertumbuhan rohani itu lebih penting mana? Mungkin dampaknya kalau untuk sekarang itu seperti itu, Pak. Itu. Berapa tahun yang lalu ya, saya ini lupa. Di depannya AJBS kan ada gereja Mormon. Ya, Nah, mereka ngajak jemaat bikin bakti sosial yang beda dari yang lain. Bakti sosial yang lain kan makan siang gratis, pengobatan, sembako. Di gereja Mormon ini yang di depannya AJBS, bakti sosialnya apa? Cuci sepeda motor gratis. Itu GBI, GKKI tidak pernah buat itu. Nah, itu maksud saya itu. Kan mereka ya baik. Apa sih dampak buruknya mereka bagi bagi orang lain itu apa? Toh mereka lo bisa berbuat baik. Itu maksud saya. Oke, silakan yang lain. Dikasih waktu. Oke, Ko Andre silakan. Terima kasih kesempatannya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Mas Amir itu kerja di mana kok bisa sampai pengajaran teologi di tempat kerjanya? itu yang Eh, pertama ya. Sama. Kedua, tadi dikatakan bahwa bahasa lidah itu berbeda dengan bahasa roh. Bedanya di mana dan yang dalam praktiknya itu peristiwa apa yang bahasa lidah dan yang bahasa lidah mungkin yang kalau yang disebutkan di Alkitab waktu di loteng itu ya, waktu di eh, Yerusalem atas, waktu pencurahan Roh Kudus ya, mungkin itu bahasa lidah. Tapi kenapa kok beda dengan bahasa roh ya? Karena yang saya tahu selama ini memang sama, saya pikir gitu. Karena eh, saya pikir yang bahasa roh itu pada saat orang berbicara eh, dan ternyata ada orang di sana dari bangsa lain, berbahasa lain, ternyata mengerti, itu dia, saya pikir itu tadinya itu yang bahasa roh. Nah, jadi maksud saya berbedanya di mana. Yang ketiga, tadi kan dikatakan juga mengenai berbagai macam aliran yang termasuk bidat. Dan dampaknya kan tadi juga dikatakan bahwa lebih banyak dampak sosial aja gitu. Tapi bagaimana dengan misalnya seperti orang yang baru eh, percaya Yesus, baru percaya Yesus. Terus akhirnya dengar seperti gini mengenai itu enggak apa segala macam, dia bingung. Eh, Akhirnya dia lebih bisa nerima yang Jesus only misalnya, atau bisa nerima yang oneness. Eh, atau mungkin ya syukur-syukur kalau memang ke Tritunggalnya itu dia bisa menerima atau asal
percaya gitu, pokoknya dia terima yang dia tahu, diberitahu paling benar Tritunggal. Pokoknya asal percaya aja, dia nggak ngerti atau belum ngerti bedanya gimana, tapi dia pokoknya percaya. Nah, yang pertanyaan saya, kalau misalnya yang orang yang sudah terjebak atau mungkin sudah lebih percaya pada oneness atau pada Jesus only, itu apakah mempengaruhi keselamatannya dia atau enggak? Mungkin itu aja, 3 itu aja Mas Amir. Terima kasih. Oke. Ini langsung saya jawab ya Pak Andre ya. Untuk yang pertama, kerjanya di mana? Itu maksudnya kerjaan saya gitu tahu Andre? Iya, katanya sekarang kan di tempat kerja nih. Oh iya. Iya Pak. Oke, yang pertama, makasih Pak Andre. Saya kerjanya itu cuma hanya di REC. Saya itu di Reform Exodus Community. Jadi saya itu kerjanya part-time Pak. Saya itu kerjanya part-time untuk di Gereja Reform Exodus Community. Itu kerjaan saya part-time. Untuk yang lain kerjaan nggak ada ya, cuman main musik aja Pak. Kerjaan saya seperti itu. Dan juga kerjaan saya untuk yang saat ini adalah lagi getol-getolnya nulis sastra, nulis puisi, itu aja. Jadi itu nulis-nulis puisi itu yang bisa menjadi pemasukan saya dan saya anggap itu sebagai suatu pekerjaan juga untuk saya. Nulis-nulis sastra itu yang itu. Itu aja sih kalau kerjaan saya. Saya part-time aja Pak di Gereja Reform Exodus Community. Gembala senior saya itu Yakub Triandoko. Cuman saya, Pak Yakub kan berada di GM Galaxy Mall, cuman saya yang di Darmo, yang ibadahnya ada 3 bahasa. Jadi ibadah bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Jadi ibadah kita ada 3 bahasa. Dan kenapa pun juga aku harus belajar ini, Pak. Sebenarnya kok jelaskan kok kayak ini? Karena rata-rata juga jemaat kami adalah jemaat-jemaat dosen dari UK Petra, dosen dari UC, dan juga guru-guru dari Cita Hati, dan juga para misionaris yang dari luar, bule-bule itu misionaris, sehingga akhirnya juga aku harus belajar gitu, Pak. Itu aja sih ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang perbedaan, ini saya mencatatnya perbedaan bahasa lidah waktu itu dan juga untuk bahasa roh. Nah, perbedaan bahasa lidah sama bahasa roh itu perbedaannya itu apa ya? Yang itu kan waktu di loteng di Yerusalem ada perbedaan, ini bahasa roh, ini bahasa lidah. Apakah sama atau berbeda? Menurut saya berbeda. Dari kalau kita mulai dari akar katanya aja, dari terminologinya aja udah berbeda. Bahasa roh itu dari kata glossolalia, sedangkan kalau bahasa lidah yang dipakai di dalam di Yerusalem itu menggunakan xenoglossia. Jadi bahasa yang berbeda dengan bahasa roh. Kalau bahasa roh itu karunia roh, Pak ya. Kalau yang bahasa roh itu adalah karunia roh, sedangkan kalau konteksnya bahasa lidah yang di Yerusalem itu berbeda. Itu kan suatu peristiwa di Yerusalem adalah contoh di mana para rasul dapat berbicara dalam bahasa asing, sehingga orang lain dari berbagai bahasa itu dapat mengerti dan memahami isi firman Tuhan dan juga percakapan, sehingga menghasilkan pertobatan. Gitu ya. Jadi itu bahasa yang dapat dimengerti oleh para rasul sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa asing. Sedangkan kalau bahasa roh itu berbeda. Itu kan bahasa yang dibangun untuk diri sendiri saat kita berdoa. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, yaitu membangun dirinya sendiri. Itu yang tertulis dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat ya. Jadi pemahaman dari bahasa yang diucapkan dan tidak dipahami oleh pembicara itu sendiri. Atau yang kita berdoa itu kita nggak memahami nih bahasa roh. Karena apa? Itu bahasa yang diucapkan dari Roh Kudus secara langsung kepada Allah gitu loh. Jadi itu komunikasi roh manusia kepada Allah. Ini berbeda dengan bahasa lidah
yang dipakai di Yerusalem. Sedangkan bahasa lidah yang dipakai Yerusalem itu sebenarnya kayak penterjemah yang dibutuhkan setiap para rasul supaya dapat memahami bahasa-bahasa asing untuk mengerti firman Tuhan yang memicu pertobatan dan nanti akan menjadi penginjilan yang besar untuk penyebaran kabar baik akan Injil itu sendiri. Jadi bedanya gitu Pak Andre. Jadi konsep bahasa roh dengan bahasa lidah itu berbeda. Kalau bahasa roh kita nggak ngerti nih artinya itu apa? Kenapa? Hanya Roh Kudus yang tahu itu dengan Allah langsung. Kenapa? Konteksnya kita berdoa kepada Bapa langsung. Dan kita nggak tahu. Dan juga saya percaya seperti ini. Bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dapat dipelajari dan juga tidak dapat dipahami. Ya, bahasa roh adalah bahasa yang tidak dapat dipelajari dan tidak bisa dipahami. Kecuali, ada kecualinya. Dalam peraturan jemaat di dalam 1 Korintus 13 maupun 14, di dalam suatu ibadah ada yang berbahasa roh. Orang yang berbahasa roh itu harus berdoa kepada Tuhan supaya ada yang menafsirkannya bahasa roh itu sendiri supaya Pak tidak menjadi gong yang gemerincing. Kamu ngomong apa lah aku nggak tahu. Kamu seperti layaknya orang gila. Paulus katakan seperti itu toh. Tetapi dalam perkembangannya gereja karismatik sekarang, orang berbahasa roh begitu hebatnya bisa dipelajari, tetapi tidak ada yang menafsirkannya, tidak ada yang mengartikannya. Ah, itu ada suatu ketimpangan, itu ya. Tapi kalau bahasa lidah adalah bahasa yang dimengerti, bahasa asing yang nyata dan bisa dipahami oleh para pendengar, seperti yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan glosolalia berbeda dengan xenoglossalia. Xeno itu bicara tentang bahasa asing, bahasa yang bisa diterjemahkan atau bahasa yang dapat dimengerti. Perbedaan kayak gitu, Pak Andre. Itu untuk yang nomor yang kedua. Ya. Untuk yang nomor ketiga, ini dampaknya gimana nih? Ada orang yang percaya kepada Yesus, tetapi ada yang oneness, ada juga yang saksi Yehova yang loh terus gimana nih yo? Emang loh dia Yesusnya bukan Yesus sebagai Tuhan dan juga ada berbagai macam ajaran dan ajaran. Gitu ya. Kalau menurut saya kalau dampak sosial saya percaya nggak terlalu berpengaruh ya. Kalau bicara tentang dampak sosial itu bicara tentang program ya. Setiap sekte maupun itu Mormon, Saksi Yehova atau siapapun juga itu kan memiliki program dampak sosial yang aku loh pengen mengabarkan kebenaranku lewat dampak sosial dan segala macam. Itu boleh bisa saja. Tetapi kalau Pak Andre kan aku lebih memfokuskan kepada ini nanti berpengaruh pada keselamatan enggak ya? Nah, gitu ya. Aku lebih pentingkan ke arah situ dari Pak Andre. Kalau menurut saya, selama orang itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya orang itu selamat. Gitu ya. Selama orang itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya selamat. Ada suatu titik bagaimana nanti kita nggak tahu Roh Kudus bekerjanya seperti bagaimana, nanti orang itu akan mempercayai kepada keyakinan yang teguh, mungkin bicara tentang Tritunggal, atau percaya Yesus bukan hanya sebagai ciptaan, tetapi Yesus sebagai Tuhan. Saya percaya kuasa Roh Kudus lebih besar ya. Makanya itu tugas buat kita semuanya yang sudah mengerti kebenaran, ya udah kita ajarkan Injil yang benar itu kepada setiap para pendengar yang belum atau mungkin dia masih tersesat dalam ajaran yang salah, yaitu tugasnya kita sebagai orang percaya. Kepada apa? Kepada saksi Yehova, mungkin kepada Mormon dan segala macam. Ini kesaksian ya. Saya selalu didatangi oleh para Mormon maupun juga saksi Yehova. Mormon itu mendatangi saya, orang bule-bule. Saya santai aja, saya mendakapinya dengan bahasa Inggris. Wow, enak. Banyak tetangga kaget, wih temannya Pak Amir kok orang-orang Inggris ya, teman-temannya orang bule-bule ya. Wah, saya kan juga bangga juga. Tetapi di situ saya berdebat, saya memberikan Injil. Pada suatu saat ada satu, kan itu mesti berdua itu orang bule-bule itu. Ada satu yang akhirnya, oh gitu ya, oh gitu ya. Itu percaya loh yang satu itu. Yang satunya masih bersikuku. Tetap tetap ini, Mormon ini. Itu ya. Joseph Smith ini tetap menjadi yang, waduh nabi yang terakhir ini. Harus ini dan segala macam. Yang satunya itu akhirnya percaya. Akhirnya istri saya yang
Tini itu yang takut akhirnya. Han, kalau besok-besok orang-orang bule itu jangan suruh datang lagian, aku takut Han. Karena apa? Siang-siang kadang didodok, nggak ada kamu, aku bingung nanti jawabnya kayak gimana. Akhirnya dengan bahasa yang halus, Pak, nanti aku ngomong, Mister, kapan-kapan aja ya kita ngobrol lagi ya, istriku takut. Kita nanti ngobrol di tempat lain aja. Oke, nggak apa-apa. Aku memahami kok kondisimu. Akhirnya nggak apa-apa. Tapi satunya bertobat loh, satunya. Itu kan juga karena apa? Pemberitaan Injil kita. Selama dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya juga tidak ada keselamatan di situ. Tapi kalau contohnya perbedaan Arminan atau Calvin atau Lutheran atau apa, yang perbedaan cuma hanya dari sisi keselamatan, tetapi dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya itu akan selamat. Menurut saya seperti itu, Pak Andre. Atau mungkin belum puas, Pak Andre bisa tanya lagi. Untuk 3 pertanyaan itu cukup. Nanti Oke. ini lagi nyari-nyari lagi kalau ada. Terima kasih. Oke, makasih Pak Andre. Mungkin ada teman-teman yang lain. Pertemuan malam ini saya tutup jam 9 supaya tidak terlalu larut malam. Ada sisa waktu 34 menit, silakan dimanfaatkan untuk bertanya. Silakan. Nggak dilanjutkan 2 slide yang terakhir itu. Iya, kalau nggak ada yang tanya bisa dilanjutkan. Atau mungkin ada yang tanya dulu. Neo mungkin mau Lanjutkan tanya. dulu. Lanjutkan aja dulu. Oke, Oke. sebelum dilanjutkan, saya mau tanya ini. Ini kan beberapa teman bilang, mosok sebulan sekali, 2 minggu sekali. Nah, saya mau tanya, Pak Amir bersediakah 2 minggu sekali, Selasa, Selasa pertama, mungkin berikutnya ya, Selasa kedua sama Selasa keempat, karena saya Selasa ketiga ada persekutuan di kampung sini. Persekutuan Ekumene itu tiap Selasa ketiga. Pak Amir gimana? Bersediakah? Dijadwalkan dulu aja, Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau Gitu ya. ada cancel-cancelnya kan kita bisa komunikasikan lagi dengan Ya Pak Imam. paling tidak kan gambarannya pertemuan 2 minggu sekali. Jadi Mm, teman-teman yang lain itu kan bisa mengagendakan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau request tema apa yang akan kita bahas untuk berikutnya kan gitu Pak. Benar, iya Pak. Saya lebih senang kalau teman itu menentukan tema dulu aja supaya kita Iya. bahas supaya ada titik fokusnya. Contohnya hari ini Ya. kita bicara karismatik nih, yaudah kita fokuskan karismatik, fokuskan saksi Yehova, fokuskan saksi Yehova. Meskipun nanti secara spontan kan ada pertanyaan-pertanyaan di luar itu, gitu ya. Supaya nanti di nganu aja, Mas Imam, Pak Andre, dikomunikasikan aja apa yang menjadi kebutuhan nih di jemaat, di B3 mungkin atau di teman-teman yang lain. Nanti bisa request ke Pak Imam aja. Nanti ke saya, Pak Amir, aku minta tolong dibahas ini aja. Oke, saya juga ngikuti dari Pak Imam aja ya. Ya, jadi teman-teman yang lain bisa request ke saya kira-kira pertemuan ke depan kita akan bahas tema apa supaya bisa membekali eh, pelayanan kita khususnya yang di daerah-daerah ini ada alumni saya Christine sama Selvi, selamat malam. Nanti kontak-kontak sama saya. Yang kedua saya mau tanya sama Pak Oki karena yang bikin link ini Pak Oki. Pak Oki 2 minggu sekali bagaimana Pak? Aman, aman. Boleh, Pak. Aman, ya terima kasih. Oke, sisa 30 menit. Silakan teman-teman gunakan waktu untuk memikirkan apa yang perlu ditanyakan, khususnya mengenai tentang Kristen dan sektor-sektornya. Silakan.
nyambung sedikit mengenai bahasa roh ya Mas Amir ya. Oke, baik Pak Andre. Eh, jadi kalau orang memang benar kalau seperti yang dikatakan Paulus juga, nah kalau orang berdoa berbahasa roh itu dia berdoa kepada Allah. Jadi roh yang berbicara langsung kepada Allah dan dia nggak ngerti artinya. Tapi kalau yang di mimbar, apalagi kalau yang sudah nggak bisa ditafsirkan, kemudian juga munculnya itu karena roh kesombongan. Sekali lagi ini mengesampingkan ini ya, menghakimi sesama ya. Jadi jangan diartikan menghakimi, tapi kalau yang sering muncul pada saat di altar gitu, pada saat di eh, atas tiba-tiba ini pada saat penyembahan berbahasa roh pakai mic lagi. Hmm, saya rasa saya nggak merasa sejahtera gitu. Entah itu mungkin memang kalau memang dianggap ada orang yang pasti yang anggap bahwa bisa juga dia benar-benar berbahasa roh. Bisa. Namanya bahasa itu alat komunikasi loh. Alat komunikasi yang dimengerti oleh dua arah. Yang membicarakan itu, yang berbicara itu ngerti apa yang dikatakan, yang mendengar atau yang menerima itu juga ngerti apa yang disampaikan gitu. Itu namanya bahasa. Kalau sudah yang ngomong nggak ngerti artinya, yang dengar juga nggak ngerti artinya, dengan embel-embel tidak ada yang menafsirkan, saya anggap itu bukan bahasa roh. Itu saya anggap sama seperti orang baca Al-Quran tapi nggak ngerti artinya, itu aja. Itu pendapat saya pribadi, Mas Amir. Oke. Mungkin bisa salah, tapi mungkin bisa juga. Saya merasa benar gitu. Ya, Terima kasih. mungkin ada Ya, teman-teman yang mau menambahi sebelum saya menjelaskan. Ada ya yang menambahi? aku mau juga mau menambahi tentang bahasa roh ini. Sama seperti yang dipikirkan Pak Andri ya. Kadang saya juga itu heran tentang bahasa roh yang terlalu gampang bagi seseorang itu untuk diucapkan. Terutama yang bagian untuk gereja-gereja yang karismatik ya kalau saya lihat ya. Dan ini pengalaman pribadi saya sih. Pengalaman pribadi saya ini sempat bergereja di GSJA. GSJA Ambengan kalau teman-teman tahu. Nah, waktu saya ke gereja itu tiba-tiba ada seorang yang berbahasa roh. Jadi di depan saya itu berbahasa roh. Selisih berapa kursi gitu berbahasa roh. Tiba-tiba seluruh jemaat, bahkan pemusik, bahkan gembalanya sendiri itu diem semuanya. Nggak ada yang menyauti bahasa roh itu. Mereka semuanya diem sunyi mendengarkan bahasa roh itu. Setelah yang depan saya ini selesai berbahasa roh, saya tiba-tiba kaget lagi dengan sebelah kiri saya, di sisi kiri saya, itu mengucapkan bahasa Indonesianya, gitu loh. Hai anakku, tenanglah, bla 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 bla, gitu. Kayak menasehati gitu loh. Kemudian minggu besoknya tidak ada bahasa roh lagi. Minggu besoknya nggak ada bahasa roh lagi. Minggunya lagi, jadi nggak setiap minggu ada bahasa roh. Tapi kemudian ada
bahasa roh lagi. Semuanya diem hening mendengar ke bahasa roh. Dan ternyata yang berbahasa roh itu yang mengartikan sekaligus gitu loh. Nah, kalau di gereja-gereja yang karismatik gitu ya, itu terlalu mudah sekali, terutama yang aliran GBI ya, Betel ya, nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau terlalu gampang gitu loh berbahasa. Jadi misalnya ini ya, bahasa roh itu yang jadi pertanyaan saya itu, apakah bahasa roh itu bisa dihafalkan? Yang kedua, apakah bahasa roh itu bisa secara tiba-tiba latah? Contohnya gini, misalnya ini ya, nggak tahu bahasa roh bener apa enggak. Misalnya, syadara laba 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 ya Tuhan, terima kasih, syadara laba 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 laba, tiba-tiba gitu. Jadi campur bahasa Indonesia, campur bahasa roh, campur bahasa Indonesia lagi, campur bahasa roh. Dan bahasa rohnya dari minggu sekarang, minggu besok, minggu besoknya lagi itu sama. Jadi saya setiap kadang saya itu kalau mereka berbahasa roh itu saya mesti niteni. Mesti minggu sekarang ini bahasa rohnya dia laba 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 laba. Besok laba laba lagi gitu loh. Nah, apakah bahasa roh itu bisa dihafalkan? Pertanyaan saya, apakah bahasa roh itu bisa dihafalkan? Satu. Yang kedua, apakah bahasa roh itu yang bisa spontan, tiba-tiba ngomong bahasa roh, tiba-tiba bahasa Indonesia lagi. Jadi campur-campur gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Jadi hari ini bahasa rohnya, pertanyaan saya, apakah bisa dihafalkan? Yang kedua, apakah bisa campur-campur gitu secara spontan? Apakah bahasa roh itu bisa dipelajari? Artinya, dulu saya waktu pertama masuk masuk Kristen itu ada seorang pendeta itu ngajari saya bahasa roh. Jadi saya disuruh belajar bahasa roh. Ayo kamu belajar bahasa roh. Sambil gitaran, ucapkan haleluya, haleluya. Terus haleluya, haleluya, haleluya. Terus lama-lama lidah kan ledeh. Ya kan? Jadi ngomongnya kan ada haleluya, haleluya. Nah, terus dianggap itu bahasa roh. Terus. Ya itu sudah hampir. Nah, jadi apakah bisa dipelajari? Ya. Jadi pertanyaan saya itu ya, bahasa roh itu apakah bisa dipelajari? Apakah tadi itu bisa spontan ataukah bisa dihafalkan? Itu sih pertanyaan saya. Karena setiap saya kalau ke gereja itu ya nggak masalah sih saya kalau ada orang berbahasa roh. Tapi yang saya mengganjal itu, kok bahasa rohmu sekarang kemarin sama yang lalu-lalu itu kok sama terus itu loh. Dan itu kan kita nggak tahu itu memang dari Tuhan. Apalagi ada yang statement di pengakuan iman, awal apa namanya itu pengakuan iman, bukti bahwa seseorang Bahasa sudah, roh adalah awal dari baptisan Roh Kudus. betul Pak Andre, itu yang mengganjal dari saya. Berarti kalau kita nggak bisa bahasa roh, berarti kita belum dibaptis secara roh. Begitu. Itu Pak Amir, pertanyaan saya. Itu yang mengganjal di setiap saya ibadah itu, kalau setiap ada orang bahasa roh itu saya langsung, jadi saya malah memperhatikan bahasa roh itu, gitu loh. Oke, oke, Ya, coba oke, ini. Terima kasih. oke. Ya, ada lagi yang mau nambahi? Saya Pak Amir, Cara menjawab, ya Pak Oki. saya kesaksian aja. Ya, nyambung tentang bahasa roh itu. Jadi waktu saya SMP, saya itu kan sebenarnya sekeluarga itu asalnya dari gereja Protestan, GKJW lah, GKJW di Ngagel, karena rumah saya di Beratang waktu itu. Terus, tapi saya ini sering mencuri-curi nggak ke GKJW Ngagel, nyebrang ke Betani Manyar, karena merasa di GKJW pengajarannya itu aja, fantasi gitu aja. Tapi ketika di Betani, nah, ada berbeda. Dan juga yang terutama berbeda yaitu itu tadi, ada berdoa dalam bahasa. Pendetanya, nah, Pak Alek waktu itu mau ngomong, ayo kita semua berdoa bahasa roh. Nah, saya ini orang yang di KJW itu diajarkan untuk berpikir logis, masuk akal, nggak cuma sekedar ngalir. Kalau Betani kan istilahnya mengalir.
Nah, saya itu tidak mudah mengikuti berdoa dalam bahasa. Nah, satu kali di tengah-tengah pergumulan saya, benar nggak bahasa roh itu? Nah, ketika saya SMP pulang sekolah tahun 96, saya di rumah, di kamar saya, di lantai 2, itu saya dalam doa siang saya ngomong ke Tuhan, Tuhan kalau bahasa roh itu benar-benar ada, buat saya bisa bahasa roh dengan sendirinya. Soalnya kalau saya bahasa rohnya di gereja Betani, ya sama saja saya katut dengan yang lain. Terbawa jemaat yang lainnya. Saya sampai berdoa dalam tanda kutip menantang, ya bukan menantang ya, tapi menanyakan, kalau itu benar ada, buat saya bisa berbahasa roh tanpa ada bantuan lagu, tanpa bantuan suasana yang berisik. Karena kan di rumah sendiri ya, di lantai 2, di kamar saya. Tiba-tiba nggak lama, saya bisa berbahasa roh sendiri. Dengan bahasa yang mungkin awalnya itu yang ya mungkin masih standar yang biasa orang-orang ucapkan. Saya bisa. Tapi ya tentu dalam perjalanan iman, perjalanan waktu ya, sampai sekarang tentu bahasa roh saya sudah eh, lebih beda lagi dari yang awal dulu, meningkat. Jadi saya bisa membuktikan secara pribadi bahwa saya pernah mengalami situasi tanpa kumpul banyak orang, saya bisa bahasa roh sendiri dan sampai sekarang. Jadi kalau ada orang yang memang ikut-ikutan ya terserah, tapi saya pernah punya pengalaman pribadi mengalami lawatan Tuhan waktu saya SMP tahun 96. Ya. Itu, Mir, puji Tuhan. Oke, baik. Saya ya kalau gitu ya. Karena udah kurang 18 menit lagi. Jadi gini, menanggapi Pak Andre, Bro Neo, Pak Oki. Jadi intinya gini, apakah bahasa roh, saya langsung tak kembalikan kepada Montanus yang di abad-abad awal. Itu sudah ada dinamika atau studi kasus tentang bahasa roh, gitu loh ya. Yang tadi sudah saya jelaskan kayak tadi. Jadi sebenarnya gini, bicara tentang saya tidak mengatakan sesat menurut saya, tetapi gini, sesuatu yang tidak tepat gitu aja ya. Kalau menurut Alkitab sesuatu yang tidak tepat adalah bicara tentang penyalahgunaan bahasa roh itu sendiri ketika karunia tersebut digunakan secara tidak teratur, tanpa penafsiran, dan untuk tujuan yang tidak membangun jemaat. Jadi ada 3, yaitu tidak teratur, digunakan secara tidak teratur, tanpa penafsiran, dan untuk tujuan yang tidak membangun jemaat. Itu bisa dikategorikan adalah ketidaktepatan. Malah kalau zaman dahulu, abad-abad awal, itu bisa dikatakan yaitu sesat. Gitu ya. Itu tapi abad-abad dulu, abad-abad awal. Gini, bicara tentang bahasa roh itu sebenarnya bahasa pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana Roh Kudus berbicara kepada Allah. Gitu loh ya. Yang di luar logika dari manusia dan juga di luar kontrol dari manusia. Bahasa roh boleh. Gitu toh. Saya dari aliran Protestan sampai sekarang dan juga saya beribadah di gereja notabene adalah gereja karismatik. Tetapi saya tetap percaya akan karunia bahasa roh. Saya percaya akan karunia bahasa roh. Tetapi yang salah bukan bahasa rohnya, tetapi yang salah itu adalah penyalahgunaan dan ketidakteraturan dalam penggunaan bahasa roh. Ya, yang seharusnya buat membangun jemaat, yang harusnya untuk memuliakan Tuhan secara teratur dan damai sejahtera, tetapi dibuat ajang untuk latah, digai ajang untuk showcase bahwa udahlah bahasa roh itu nanti bahasanya kayak gini dan bisa dipelajari. Menanggapi dari Bruneo, bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Karena itu bahasanya yaitu bahasa Roh Kudus dengan Allah, gitu loh ya. Itu bahasanya Tuhan. Dan kita tidak bisa mempelajari untuk itu. Dan juga namanya bahasa. Indonesia aja udah banyak suku, berapa banyak bahasa. Dan juga banyak bahasa yang nggak harus satu gitu loh. Bahasanya Tuhan itu nggak harus satu gitu loh. Dan juga saya seperti ini. Ada
Kalau menurut saya ada 5 poin ya. Menurut saya ada 5 poin tentang penafsiran bahasa roh. Yang pertama, kalau kita berpatokan dalam 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28, yaitu ya, tanpa penafsiran di depan umum itu merupakan suatu ketidaktepatan. Tanpa penafsiran, jemaat tidak akan mengerti dan tidak akan terbangun oleh imannya. Makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus itu kan dikatakan 2 atau paling banyak 3 orang saja yang boleh berbahasa roh secara bergantian. Ini Alkitab yang mengatakan ya 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28 loh ya. Dan juga apa? Harus ada seorang penerjemah. Jika tidak ada penerjemah, orang tersebut harus berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Allah secara pribadi, bukan secara umum, secara berjemaat. Dan kalaupun berjemaat, itu cukup hanya 2 atau 3 orang saja. Karena apa? Roh itu kan teratur. Dalam ayat berikutnya, ayat 40 kan dikatakan bahwa ibadah itu harus berlangsung secara sopan dan teratur kan. Tuhan lu nggak pengen kekacauan, karena roh itu kan juga teratur. Gitu loh. Dalam ibadah, ya sampailah ada kekacauan, apa namanya, ini bahasa roh, ayo semuanya jemaat berbahasa roh, ayo semuanya berbahasa roh, ayo semuanya berbahasa roh. Menurut saya itu hal yang tidak logis ya. Alkitab sendiri 2 atau 3 orang saja kok, dan harus ada penerjemahnya kok. Kan ya nggak boleh toh. Terus misalnya ada orang baru tidak percaya masuk di ibadah itu, ayat yang kedua tiga dikatakan ya 1 Korintus 14 ayat 23. Loh, kayak ini jemaatnya nggak waras nih kayak dan segala macam. Makanya menurut saya bahasa roh harus ada yang penerjemahnya. Kalau menurut saya, karunia kan bukan hanya bahasa roh, ada menafsirkan bahasa roh, ada juga membedakan roh. Kan kita bisa terasa, orang yang berbahasa roh ini loh, orepe lo nggak baik. Orang yang berbahasa roh ini loh, kayaknya epong di rumah juga masih jahat dan segala macam. Teman-teman pernah nggak ngerasakan kayak gitu? Maaf ya, saya tidak menghakimi. Di WL di depan berbahasa roh gitu toh. Tetapi dalam hati kita, lo kamu lo omonganmu lo masih kotor. Kamu lo masih benci saudaramu. Kamu lo masih senang tukaran. Kalau kamu dalam berorganisasi lo masih egois dan segala macam. Kayaknya lebih penting bahasa rohnya daripada buah rohnya. Pernah nggak kalian, kita nggak menghakimi, tetapi Tuhan juga memberikan karunia buat kita untuk membedakan roh, gitu loh ya. Supaya apa? Kita membedakan roh, supaya tahu kayaknya ini bukan bahasa roh. Apalagi Bruneo, Pak Andre tadi, atau teman-teman yang lain juga tahu, atau Pak Ogi gitu, bahasanya kok sama, kayak bukan nganu lah, ini bukan bahasa roh. Lah menurut saya, ingat loh ya, yang salah bukan bahasa rohnya. Saya juga masih percaya akan bahasa roh. Tetapi ada aturan-aturan di dalam jemaat untuk berbahasa roh. Nggak sembarangan orang berbahasa roh. Yang contohnya tadi kecampur, ayo Bapak Ibu kita akan bersatu hati untuk dalam berdoa untuk doa syafaat isyawala bala. Ayo Bapak Ibu saya bersatu hati. Jadi kayak dicampur-campur dikit-dikit bahasa roh. Menurut saya itu bukan bahasa roh, itu karena lata. Terus kenapa kok masih ada gerakan karismatis seperti ini? Itu kembali kepada budaya. Sinode menerapkan yaitu bahasa roh, semua harus mengikuti. Ya udah, itu budayanya mereka. Tapi kalau menurut saya banyak penyalahgunaan oleh bahasa roh dan banyak ketidakteraturan dalam bahasa roh, terutama dalam hal berjemaah. Maaf, saya datang ke gerejanya Brunei, saya nggak menghakimi gerejanya Brunei, tidak. Saya datang pun juga loh, kok gini ya? Saya bahkan ngomong kepada penatua salah satu staf gerejanya Pak Neo. Pak Neo ngomong saya sama Pak Tony, ngomong gini, Pak Tony, kok rasanya rada aneh Pak yo. Dikit-dikit bahasa roh, Indonesia campur bahasa roh, terus siapa Pak? Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita menggarami di tempat ini. Kenapa Amir? Kamu nggak nyaman ta? Ya enggak, cuman kok ya kita sama-sama orang yang mengerti akan teologi. Kok kayak gini Pak ya? Ya wis pelan-pelan kita nanti akan kasih apa namanya, aturan yang baik, bukan aturan ya, tetapi pengertian yang baik dan segala macam. Itu ya. Saya ngomong waktu itu waktu beribadah itu ketemu Pak Andre kalau waktu itu ibadah apa ya? Pasca mungkin atau Jumat Agung aku lupa, ketemu Pak Andre di belakang saya waktu itu juga kok. Saya ngomong langsung ke staf gembala, kok koyok gini ya gitu, karena mungkin saya nggak nyaman waktu itu. Kok koyok gini ya gitu. Makanya kembali kepada Alkitab di dalam 1 Korintus 14, dibaca baik-baik. Itu ada peraturan-peraturannya. Itu ada peraturan-peraturan yang karunia bisa hilang.
bahasa roh bisa hilang, tetapi kasih nggak bisa hilang. Makanya kita kembalikan lagi, itu buah rohnya kayak gimana? Baik nggak orang itu yang berbahasa roh? Kalau nggak baik, saya percaya itu juga bukan karunia roh. Wong Paulus yang buah rohnya sangat baik aja, hati-hati kok di dalam bahasa roh. Dia sangat hati-hati, bahkan apa? Dia lebih baik menutup mulut untuk berbahasa roh. Karena apa? Kalau misalnya nggak ada penerjemahnya, dia akan menutup mulut. Sekelas Rasul Paulus saja seperti itu. Malah sekarang, maaf ya, dengan gereja karismatik yang dengan segampangnya berbahasa roh dan segala macam. Itu yang salah bukan bahasa roh, tetapi ada penyalahgunaan dan ketidakteraturan dalam penggunaan bahasa roh. Itu dari saya. Ada waktu 10 menit loh, mungkin teman-teman bisa nimbrung nih. Kapan hari saya mendengarkan komentar dari salah satu teman di Facebook. Kebetulan teman ini ada kesempatan mengikuti ibadah di beberapa negara selain di Indonesia. Nah, dia terkejut ternyata orang Indonesia itu bahasa rohnya kayaknya kok seragam begitu ya. Waktu dia beribadah di Eropa, mereka mengucapkan kalimat-kalimat bahasa roh itu sama. Se-Eropa itu seragam. Di Indonesia standarnya orang Pantekosta, orang karismatik, kayaknya sama lah gitu. Terus dia coba ke negara yang lain. Jadi dia akhirnya bikin komentar di Facebook ini gini. Bahasa roh di tiap negara itu punya keseragaman. Jadi lek wong Indonesia saya coba lah. Saya ke Surabaya, saya keluar kota, pokok wilayah Indonesia. Saya nonton YouTube ibadah-ibadah secara online. Bahasa rohnya kurang lebih kan sama kan? Sa Indonesia itu bodoh lah. Karena betul lah ada unsur budaya. Tetapi coba bahasa rohnya ibadah-ibadah orang luar negeri. Begitu ya. Orang Amerika. Ibadahnya benihin, bahasa rohnya kan beda. Ayo yang teliti, yang jeli ya. Terus bahasa rohnya gereja apa Pak yang terbesar yang orang kulit hitam itu Pak? Yang sempat viral itu. Bahasa rohnya beda loh itu sama bahasa rohnya bawa Indonesia. Nah, ini yang membuat teman saya ini mempertanyakan, ini budaya lata atau memang karunia roh? Jadi saran saya buat Christine sama Sylvie yang masih di bangku pendidikan, tidak boleh dijadikan bahan untuk perdebatan. Disimpan untuk konsumsi pribadi ya. Kalian belum waktunya untuk berdebat. Ayo silakan, sisa 8 menit teman-teman gunakan untuk bertanya. Kita diskusi sama-sama. Jadi kalau menurut saya bahasa roh itu memang tidak bisa dipelajari, tapi bisa ditiru. Dan orang ngomong apa, tinggal ditiru aja kan jadi. Ya paling gampang Pak Andre. Orang tinggal nyebut Spiderman kok. Ya kan? Lah iya. Tinggal sebut laba-laba sudah jadi bahasa roh itu. Laba-laba merah itu lah. Hmm. Aku, aku tanya ke teman-teman ya, pernah nggak kalian merasakan atau mengcompare gitu ya, mengcompare antara bahasa roh dengan buah roh? Kayak tadi yang udah aku saksikan, kayak enggak iki, buah rohnya kayak gini, pernah nggak kalian mengcompare sampai segitunya? Makanya saya tuh kadang gereja itu mengamat-ngamati ya untuk orang-orang yang berbahasa roh gitu ya. Kadang bahasa rohmu tuh seperti ini, setiap minggu seperti ini gitu loh. Terus
apakah bahasa rohmu ini kamu dapatkan itu dari kamu mempelajari atau memang kamu dapat dari Tuhan terus kamu hafalkan gitu loh. Kadang kok terlalu gampang gitu loh. Aku tuh pengen niru bahasa rohnya gitu loh. Cuman kadang aku berpikir kayak nanti aku malah tambah. Kalau aku niru-niru nanti kayak aku kayak agama sebelah. Bisa membacanya tapi nggak tahu artinya gitu loh. Pinter bacanya, kita bisa menghafalkan bahasa roh yang dipakai dari salah satu orang misalnya tadi. Tapi artinya apa kita nggak tahu. Bahkan hampir di seluruh gereja. Misalnya katakanlah ada WL misal berbahasa roh. Satu gereja itu kan harusnya ada salah satu yang menafsirkannya. Ya enggak? Coba pilih salah satu aja lah siapa yang bisa menafsirkannya. Nggak mungkin bisa. Dan anehnya itu kalau berbahasa roh itu hampir serentak gitu loh. Jadi berbarengan. Ketika penyembahan bahasa rohnya berbarengan, semuanya berbahasa roh. Jadi bahasa roh mana yang didengarkan ini gitu loh. Kita sampai bingung. Ya itu betul Pak Amir tadi bahasa roh itu ya memang tertib gitu loh. Dan pertanyaan saya gini Pak Amir yang belum saya nangkep ya. Apakah berbahasa roh itu sebuah kewajiban? Jadi tanda baptisan roh itu adalah bahasa roh. Dan setiap orang apakah wajib merasakan atau mendapatkan atau apa ya bahasanya ya? Apakah setiap orang itu wajib mengalami baptisan roh itu? Apakah baptisan roh ini dengan tanda berbahasa roh ini adalah syarat untuk kita bisa mungkin syarat masuk surga atau syarat diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah salah satunya harus baptisan roh. Selain baptisan air, kita sudah baptisan air nih. Tinggal baptisan roh. Nanti belum baptisan api lagi. Nah, ya kan? Apakah baptisan roh ini wajib enggak? Gitu. Pertanyaan saya itu dulu aja. Oke, Kalau wajib berarti kita harus berlomba-lomba mengejar bahasa roh ini gitu loh. Ya, saya itu wajib atau sunnah gitu ya. Ya, oke. Itu kan masuk di dalam pengakuan iman GPI. Waktu dulu ini sebelum aku menjawab tak saksikan dulu. Sebelum waktu aku masih dulu penggembalaan di GPI, waktu saya dulu masih penggembalaan GPI, ya sebenarnya Januari kemarin aku baru keluar dari GPI sebenarnya ya. Itu dulu nggak tak pakai, karena apa? Doktrinnya salah itu. Pengakuan iman GPI waktu itu ada beberapa poin-poin aku salah. Gitu loh, ada yang salah. Dan ngawur gitu loh. Kelihatan banget humanisnya yang ditekankan. Gitu loh ya. Dan apakah wajib sih kita harus berbahasa roh, kita dibaptis dalam roh dan segala macam? Menurut saya bahasa roh itu karunia, nggak wajib, ya. Karunia bahasa roh itu tidak wajib, ya. Menurut saya seperti itu. Dan juga bicara baptisan roh itu apa sih Pak? Nanti rohnya kita turun ditandai dengan kita berbahasa roh, tidak. Kita kepenuhan roh, kamu dapat memahami roh, dapat memahami Tuhan lebih lagi. Itu sudah termasuk baptisan roh. Kepenuhan roh itu kan hampir sama. Cuman dalam karismatik itu menggunakan yaitu bahasa baptisan roh. Kalau mungkin dalam golongan Protestan Injili itu kepenuhan roh. Sebenarnya kita dipenuhi oleh roh. Contohnya Paulus. Paulus itu menggunakan kata yang sama baptisan roh waktu dia ditangkap oleh Tuhan di saat dia buta, ya toh akhirnya dia kan mengenal Tuhan lebih dalam toh tentang pengetahuan akan Tuhan. Dia kan nggak belajar sama Gamaliel atau sama siapa kan tidak waktu itu kan, tetapi Roh sendiri yang memberikan pengetahuan tentang akan Kristus. Nah itu juga termasuk baptisan Roh gitu loh. Jadi apakah karunia baptisan Roh itu penting dan wajib? Tidak, karena bicara tentang karunia Roh itu bicara tentang kewenangannya Tuhan, itu bicara tentang anugerahnya Tuhan. Dan kita tidak harus meminta karunia roh, kecuali kalau Tuhan memberikan karunia itu dan untuk membangun jemaat, ya, itu baik. Itu karunia daripada Tuhan. Dan namanya karunia itu tidak bisa dipelajari,
dan juga tidak bisa ditiru. Namanya karunia kan itu kan gift ya, pemberian dari Tuhan yang secara cuma-cuma yang Tuhan berikan untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau ditiru atau diwajibkan, saya percaya itu tidak, itu adalah konsep yang salah. Jadi menurut saya, sudah, karunia itu bicara tentang gift pemberian Tuhan. Itu urusannya Tuhan, itu haknya Tuhan. Kalau kita dikasih oleh Tuhan, diterima dengan baik. Yang penting tujuannya untuk apa? Kemuliaan Tuhan dan tujuannya untuk apa? Pertumbuhan jemaat. Gitu aja. Menurut saya seperti itu, Brunio. Oke, terima kasih. Ini sudah jam 9. Nanti bisa dilanjut lagi tema ini di pertemuan berikutnya. Pesan saya begini. Kita boleh mengomentari tentang teman-teman lain yang menggunakan bahasa roh. Tapi jangan tergesa-gesa menghakimi, iki bener apa enggak ya. Siapa tahu, kan kita enggak tahu kan bahasa apa itu kan karunia. Karunia itu pemberian dari Tuhan. Siapa tahu apa yang mereka lakukan itu murni dari Tuhan, tidak ikut-ikutan. Kita nggak tahu loh ya. Nah, yang kedua, seandainya itu kita yang mengalami, umpamanya saya ini, seandainya saya lagi jadi moderator, tahu-tahu Tuhan, seandainya loh ya, lagi memimpin pertemuan seperti ini, tahu-tahu Tuhan mengaruniakan atau mendorong saya sehingga saya mengucapkan bahasa roh itu. Nah, saya tidak bisa mencegah, tapi harus dipastikan begini. Dipastikan, tujukan pada diri kita sendiri, kita jangan ikut-ikutan. Pastikan itu datang dari Tuhan, bukan karena ikut-ikutan orang lain. Kalau pasti itu datang dari Tuhan, jangan pernah menolak karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kalau memang dari Tuhan. Begitu. Oke, tenang aja. Nanti kayaknya Selasa keempat ya. Oke, Selasa keempat. Nggak apa-apa. Tanggal berapa? Keempat. Dan untuk bulan depan Selasa kedua dan keempat. Begitu ya, undangan menyusul. Terima kasih Pak Amir, terima kasih Pak Udin. Temanya apa Mas Imam? Pak Imam, temanya apa? Ditanya Neo itu loh. Atau menyusul Sebetulnya temanya. kalau saya boleh usul, sebetulnya ada apa namanya, tema yang sering sekali dipertanyakan oleh agama sebelah. Yang itu yang membuat kita itu kadang gelagapan untuk menjawab gitu loh. Banyak agama-agama sebelah itu sekarang mulai kritis-kritis gitu loh. Ya, soal tema nanti japri ke saya ya. Semua teman-teman silakan japri ke saya untuk request tema-tema yang dibicarakan ke depan supaya Pak Amir juga teman-teman yang lain bisa mempersiapkan materi untuk jadi bahan diskusi. Itu aja kayaknya ya, supaya kita tidak terlalu malam. Oke. Oke, saya Thank you Oki Pak Amir. untuk Thank you Pak Oki. doa dulu ya Pak Oki ya.
Oh, saya berdoa. Iya, Pak. Oke, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya, dari awal sampai selesai, semua boleh terjadi dengan baik, hanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakan untuk wawasan baru yang boleh kami dapatkan, dan kiranya boleh membangun iman kami, boleh menjadikan kekuatan yang baru dalam kami mengikut Engkau. Berkati juga Pak Amir yang menjadi narasumber bagi semua, limpahkan kemurahan-Mu, limpahkan berkat-Mu, limpahkan hikmat-Mu atas beliau. Pertemukan kami kembali Tuhan dalam kesempatan mendatang, dalam kondisi yang lebih baik, kondisi yang sehat, dan dalam situasi yang lebih baik juga, dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kami akhiri pertemuan kami malam ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam dan semoga Oke, sampai Amin. jumpa Terima pertemuan kasih.